Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibarui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat silakan duduk.
Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Marilah kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Bersama-sama, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulailah mengujarkan banyak hal kepada mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 457 ayat 1 sampai 2. Tuhan tiada
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2. Yeah.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 9. Yohanes pasal 16 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kami bacakan sekali lagi. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus
berdoa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah karena kami ingin Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Kalau sani Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kuduslah diam di dalam hati dan pikiran kami. Memampukan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Memampukan kami hidup dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami. Inilah Tuhan kami, anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan saudara terkasih dan anak kami membaca ayat yang genap. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tersesat dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kita baca bersama. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar, menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, krisis kepemimpinan itulah yang melatar belakangi nats kita pada hari ini. Krisis yang terjadi karena ketidakpercayaan kepada pemimpin. Dan sesungguhnya di dalam sejarah kita bangsa Indonesia juga terjadi krisis kepemimpinan ketika rakyat Indonesia melengsarkan Presiden Soeharto yang telah berpuluh tahun menjabat sebagai presiden. Karena terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sudah membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpin, sehingga beliau dilengsarkan pada waktu itu. Bahkan Ferdinand Marcos, Presiden Filipina, juga mengalami terjadinya krisis kepemimpinan di masa pemerintahannya, sehingga dia juga berhenti jadi presiden. Dan krisis kepemimpinan ini bukan hanya melingkupi ranah-ranah publik saja, tapi juga memasuki dunia-dunia pelayanan. Terjadinya krisis kepemimpinan. Di gereja-gereja juga terjadi krisis kepemimpinan, tapi karena gereja berbau rohani, sehingga tidak terjadi aksi-aksi yang anarkis di tengah-tengah kehidupan gereja. Tetapi krisis kepemimpinan juga sudah memasuki ranah gereja. Itu karena apa? Karena orang sudah mulai tidak percaya lagi kepada pejabat-pejabat gereja. Karena pejabat gereja banyak menggunakan kekuasaan untuk tindakan-tindakan yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang terjadi pada zaman Yeremia. Ketika terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa pada waktu itu para raja, imam dan nabi sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda.
Mereka tidak lagi memikirkan kehidupan bangsa itu, yang mereka pikirkan adalah dirinya sendiri. Ketika seseorang pemimpin hanya memikirkan dirinya sendiri dan melihat kepemimpinan sebagai satu tahta yang harus dipertahankan, maka pada waktu itu terjadilah krisis kepemimpinan, walaupun tidak diikuti dengan aksi-aksi anarkis sekalipun. Tetapi di dalam hati sudah mulai terjadi krisis kepemimpinan dalam bentuk kutukan-kutukan dalam hati semata. Tapi sesungguhnya ketika pemimpin-pemimpin dimanapun, terutama di gereja, menggunakan kekuasaan secara lalim dan tidak benar, terjadinya krisis kepemimpinan itu hanya akan menyebabkan luka-luka batin bagi jemaat yang melihat terjadinya krisis itu, tetapi tidak bisa melakukan aksi apapun. Tapi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yeremia. Bangsa Yehuda di tengah-tengah kehidupan di tengah-tengah kepemimpinan Nabi Yeremia. Karena adanya krisis kepemimpinanlah, makanya firman ini mengatakan janji tentang tunas Daud yang adil. Ketika terjadi krisis, terjadi ketidakadilan, dan itu sangat menyengsarakan rakyat banyak pada waktu itu. Sehingga dikatakan di ayat 1, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Ketika menjadi seorang pemimpin membiarkan terjadinya perserakan ataupun kehilangan dari domba-dombanya, maka pada waktu itu adalah bentuk daripada terjadinya krisis kepemimpinan. Dan jikalau tidak segera ditangani, maka akan terus-menerus berlanjut kejadian itu, dan pada akhirnya domba-domba akan tercerai-berai. Domba-domba akan berserak, dan pada akhirnya domba-domba akan kehilangan induknya. Tapi itulah realitas pada zaman Yeremia. Dan sekarang merambat juga dalam kehidupan gereja. Tapi hari ini kita diajari dengan tema kita, Tuhan menggembalakan umatnya. Mengambil prototipe, mengambil tokoh Tuhan yang sebagai pemimpin yang sejati, yang mana dia menggembalakan umatnya di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan ketika menjadi gembala, menjadi pemimpin, Tuhan tidak menjadi gembala yang hilang kepercayaan kepada umatnya, atau umat hilang kepercayaan kepada Tuhan. Tapi Tuhan memimpin dengan adil, sehingga umat sampai hari ini masih percaya kepada penggembalaan yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya jemaat ini tetap penuh ramai. Karena apa? Karena kita mengimani yang menjadi gembala di tengah-tengah persekutuan umat pada waktu ini adalah Tuhan sebagai sang gembala. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya kita diajarkan ketika Allah ambil alih peran sebagai gembala. Makanya ia sendiri turun tangan, ia kumpulkan kambing domba, ia kumpulkan segala sesuatu yang bisa merenggut umat. Makanya dikatakan di Mazmur 23 ayat 1 sampai 2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ketika Tuhan sebagai gembala, kita tidak pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan tahu memberikan apa yang kita butuhkan, walaupun Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan lebih mengutamakan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Karena keinginan kita bisa menyesatkan kita. Tapi kalau sudah berbentuk kebutuhan kita, maka pada waktu itu merupakan sesuatu hal yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Itu adalah hal yang betul-betul kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini, supaya kita boleh melihat
bahwa ketika Allah menjadi gembala bagi umatnya, dikatakan di ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Allah, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Di minggu lalu kita berbicara bagaimana soal keadilan. Tapi di sini kita berbicara, setelah kita bicara di minggu lalu dengan tema keadilan, di sini kita mau diajarkan bagaimana kita menjadi gembala yang baik ketika Tuhan sudah memberikan contoh, Tuhan menggembalakan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal yang mau diajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi gembala yang baik, supaya kita bisa menggembalakan domba-domba yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita bukan sebagai pendeta, kita bukan sebagai pelayan, tapi orang-orang di sekitar kita Tuhan berikan bagi kita sebagai domba-domba yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Yang pertama sekali yang mau dikatakan, bahwa walaupun terjadi krisis kepemimpinan, tetapi kita harus memiliki satu harapan, bahwa akan terjadinya gembala yang akan menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Diingatkan jangan sampai hilang pengharapan kita. Walaupun mungkin di depan mata kita terjadi krisis kepemimpinan, tapi kita harus tetap meyakini dan mengimani bahwa masih ada harapan, bahwa Tuhan akan berikan pemimpin yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh itu bagaimana sesungguhnya kita di tengah-tengah kehidupan kita, kita juga harus belajar apa yang sudah dicontohkan Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Kita pun belajar supaya kita menjadi gembala yang baik, supaya harapan itu tidak hilang di tengah-tengah hidup kita, tetapi tetap ada sedikit harapan bahwa akan timbul pemimpin-pemimpin yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama di tengah-tengah persekutuan kita terjadi pemimpin yang baik, karena kita masih percaya Roh Tuhan masih bekerja di muka bumi ini. Roh Tuhan mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Roh Tuhan mampu mengubah pikiran yang keras menjadi pikiran yang damai. Roh Tuhan mampu mengubah kekerasan-kekerasan hati dan mencairkannya menjadi kelembutan-kelembutan hati. Itulah yang menjadi harapan kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin sekalipun harus tetap ada harapan. Karena kalau kita tidak punya harapan, maka ketika itu kita tidak akan melihat pembaruan hidup dalam hidup kita. Tapi sedikit harapan pun haruslah tetap menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Tetapi yang kedua, dia mau ingatkan kita melalui kisah Nabi Yeremia ini. Melalui krisis kepemimpinan yang terjadi, kita mau diajarkan. Kita harus tetap mempercayai di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik sekalipun akan terjadi sesuatu yang baik, asalkan kita biarkan Tuhan yang berkarya dan kita jadikan Dia menjadi gembala kita. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya kita juga harus belajar untuk mencegah terjadinya krisis kepemimpinan itu. Sehingga ketika kita di dalam melakukan pemilihan-pemilihan siapa yang mau jadi pemimpin, ingatlah, carilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Carilah orang yang takut akan Tuhan, yang betul-betul hidupnya di dalam taat dan takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar secara luar saja menunjukkan dia seperti orang Farisi, seperti orang Saduki yang hanya kelihatan dari luar sebagai seorang pendoa, tapi secara rohani jauh kehidupan rohaninya daripada Tuhan. Tapi kita diingatkan,
Carilah orang yang benar-benar dekat kepada Tuhan, yang mana sebagai guru spiritualnya adalah Yesus sendiri, yang selalu mempertanyakan kepada Tuhan apa yang mau dia lakukan dalam kehidupannya, sehingga dia mau diajari oleh Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika hidup dalam takut akan Tuhan, ketika itulah dia akan mulai belajar jadi bijak, bukan belajar jadi pandai. Jadi pandai lakukanlah itu di tingkat-tingkat pendidikan, tapi jadi bijak lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Sehingga yang kedua, ketika kita mau memilih pemimpin sebagai gembala kita diajari supaya kita melihat orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan secara Kristiani, yang mau melayani bukan dilayani. Karena dunia-dunia ataupun bidang-bidang kerohanian sekarang, pemimpin-pemimpin adalah pemimpin yang mau dilayani, bukan yang mau melayani. Sehingga kita bisa melihat, itulah sesungguhnya yang bisa kita contoh dari Yesus sebagai pemimpin. Sebagai orang yang menjadi patron dalam kehidupan kita, memilih seorang pemimpin. Dia mau melayani, bukan dilayani. Orang menganggap pemimpin sekarang adalah pemimpin yang harus dilayani, yang bisa dengan ongkang-ongkang kaki memimpin orang datang menyembah kepadanya. Itu adalah kepemimpinan secara duniawi. Tapi secara Kristen, dia harus mau melayani, bukan dilayani. Dan yang ketiga, bagaimana sesungguhnya kita harus percaya, biarkan Tuhanlah yang berkarya di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik. Ketika kita memilih sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan kita, apakah gembala di dalam persekutuan ataupun gembala di tengah pekerjaan kita, pilihlah orang yang betul-betul berhikmat. Dia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dia yang betul-betul hanya memilih kebenaran di dalam hidupnya. Banyak orang tahu kebenaran dan ketidakbenaran, tapi justru menyukai ketidakbenaran. Tapi hari ini melalui Yeremia ini, kita diajarkan, pilihlah orang yang betul-betul tahu kebenaran dan memilih kebenaran itu sebagai jalan hidupnya. Supaya kita bisa melihat. Makanya dikatakan di firman Tuhan di dalam Matius pasal 5. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Di luar itu berasal dari si jahat. Pemimpin harus bisa lurus katakan ya. Dia juga bisa katakan tidak. Jangan dia mengatakan ya berdasarkan kondisi. Tapi justru harus tegas antara benar dan tidak benar. Karena ketika dia bisa tegas melakukannya, maka pada waktu itu kita akan melihat bahwa akan ada terjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah yang tidak baik sekalipun, ketika Tuhan berkarya atas ketidakbaikan itu. Sehingga yang terakhir, kita diajarkan supaya kita tetap belajar menjadi gembala yang baik. Belajar adalah proses seumur hidup. Menjadi gembala yang baik tidak bisa hanya jadi instan. Sekali kita baca langsung menjadi gembala yang baik. Tapi diperlukan proses yang terus menerus. Kalau hari ini belum jadi gembala yang baik, besok sudah menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya menjadi gembala yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Nikmatilah proses yang ada, step by step. Langkah kedua terjadi kalau ada langkah pertama. Langkah ketiga terjadi kalau ada langkah kedua. Nikmatilah proses yang terjadi tahap demi tahap. Sehingga ketika itulah kita akan melihat bagaimana sesungguhnya di dalam kehidupan kita, kita akan mau belajar menjadi gembala yang baik. Siapapun kita di tengah-tengah kehidupan kita. Di dunia pekerjaan sekalipun,
di dunia pelayanan mahasiswa sekalipun, tetaplah menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik yang mau merendahkan dirinya, dan gembala yang mau hidup dekat dengan Tuhan, yang mau membuka dirinya supaya Tuhan yang berkarya atasnya, bukan yang menyombongkan kemampuannya, bukan yang menyombongkan bahwa dia memiliki IQ yang tinggi, bukan menyombongkan karena kepintarannya, tapi yang mau merendahkan dirinya dan melihat kepintarannya itu berasal daripada Tuhan, sehingga dia hidup bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita belajar seperti pemazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena pemazmur belajar, tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya, tapi Tuhanlah yang memenuhi seluruh kebutuhannya, memenuhi seluruh kebutuhan jasmaninya, memenuhi seluruh kebutuhan rohaninya, dan yang memenuhi kebutuhan spiritualnya. Bahkan yang memenuhi kebutuhan akan dihargai oleh orang lain. Karena kebutuhan manusia juga adalah kebutuhan untuk dihargai oleh sesamanya. Itu semua bisa dia dapatkan jikalau dia belajar kepada gembala yang baik. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, marilah kita belajar sebagaimana Tuhan menggembalakan umatnya. Marilah kita belajar menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik akan meniru sang gembala agung Tuhan itu sendiri. Belajarlah kepadanya, supaya dimanapun kita ditempatkan, di ranah-ranah publik, di ranah-ranah pelayanan, kita boleh menjadi pemimpin yang baik, gembala yang baik. Itu hanya dimungkinkan kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan. Ingatlah, semakin hidup di dalam Tuhan, semakin kita berhikmat, semakin suara Tuhan berdengung dalam hati kita. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, suara itu akan katakan, jangan lakukan itu. Tapi ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita hanya akan mendengar suara-suara yang justru menyesatkan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan adalah tindakan-tindakan kejahatan semata. Karena bukan roh Tuhanlah yang memimpin kita. Tapi biarlah dengan hidup dalam takut akan Tuhan, roh Tuhan akan memimpin kita, mengingatkan kita, memilih jalan-jalan kebenaran yang akan kita pilih. Supaya kita betul-betul menghayati jalan hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menjadi gembala yang baik. Dia menjaga kita, kita tidak akan tersesat, tapi dia menuntun kita kepada jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi gembala atas kehidupan kita, supaya kita belajar dan kita diarahkan pada jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Jalan-jalan kebenaran itulah Tuhan yang ingin kami lalui. Ketika Tuhan Engkau menjadi gembala atas kehidupan kami, biarlah Tuhan Engkau yang sudah memberikan contoh dalam hidup kami, itu menjadikan kami Tuhan menjadi pemimpin yang baik, gembala yang baik yang boleh menggembalakan kawanan domba kami Tuhan. Kami boleh selalu membawa orang-orang yang ada di sekeliling kami kepada Tuhan. Kami boleh memimpin mereka Tuhan dengan baik dan benar. Dan biarlah Bapa, di tengah-tengah keadaan sesulit apapun, jangan biarkan harapan kami pupus. Tapi biar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketika keadaan tidak baik sekalipun, atau Tuhan, ketika kami hidup di tengah-tengah kepemimpinan, krisis kepemimpinan terjadi sekalipun, biar kami percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kami pemimpin yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang memimpin kami menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami.
supaya umat yang hidup di sekeliling kami boleh membawanya kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon pimpinan Tuhanlah kiranya berkarya atas kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Bapa, kami senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan, dan memohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan yang membawa kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Sehingga Bapa, dimanapun Tuhan menempatkan kami, di dunia pendidikan sekalipun, ataupun Bapa di dunia pekerjaan sekalipun, kami boleh Bapa tetap menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan gembala yang menyesatkan dombanya, tapi gembala yang menuntun domba ke arah jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera Tuhan kiranya hadir dalam hidup kami. Mensyukuri hari-hari kami dengan satu kekuatan dan kepastian bahwa kebaikan Tuhanlah yang menghidupkan kami, yang memampukan kami menikmati setiap langkah hidup kami bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada banyak perkara yang bisa kami lakukan. Tidak bersama dengan Tuhan ada begitu banyak perkara yang tidak bisa kami lakukan. Biarlah dengan segala kerendahan hati kami hidup selalu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang mengarahkan kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 415 ayat 1 tambah 3. Mazmur 50 ayat 23, firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.